wabarakatuh. Baiklah Ibu, kali ini Dedes akan mencoba menjelaskan pathway dan laporan kasus pada Tuan M dengan multiple trauma. Yang pertama Dedes akan mencoba menjelaskan pathway dari multiple trauma berdasarkan teori. Yang pertama itu pada kecelakaan lalu lintas biasanya bisa menyebabkan multiple trauma, yaitu terjadi trauma pada dada, trauma pada abdomen, trauma pada kepala, dan bisa juga fraktur pada ekstremitas. Nah, untuk trauma pada dada sendiri itu bisa menyebabkan kerusakan pleura pada paru sehingga dapat menyebabkan tekanan dalam pleura meningkat, udara tertahan, dan bisa menyebabkan gangguan pertukaran gas. Sedangkan pada trauma dada yaitu bisa terjadi fraktur iga. Selanjutnya itu dapat menyebabkan kerusakan jaringan paru dan menyebabkan kolaps paru, serta terjadi gangguan ekspansi paru sehingga menyebabkan hipoksia dan pasien bisa mengalami shock. Pada trauma kepala itu bisa menyebabkan cedera pada jaringan otak sehingga menyebabkan kerusakan neuromuskular dan bisa terjadi obstruksi tracheobronchial dan sehingga menyebabkan pola nafas tidak efektif. Selanjutnya itu pada trauma abdomen, yaitu bisa terjadi penurunan perfusi pada ginjal sehingga menyebabkan jumlah urin menurun sehingga menyebabkan risiko ketidakseimbangan cairan. Dari perdarahan pada trauma abdomen terdapat terjadi penekanan sehingga menyebabkan muntah proyektil dan dapat juga menyebabkan risiko ketidakseimbangan cairan. Pada fraktur ekstremitas yaitu tulang patah dan bergeser sehingga terjadi krepitasi dan terjadi gangguan mobilitas fisik. Dari beberapa diagnosa tadi, selanjutnya yaitu pada saat retensi cairan meningkat, terjadi risiko ketidakseimbangan cairan, dan selanjutnya yaitu dapat juga terjadi respon peradangan, yaitu karena adanya trauma terjadi respon peradangan sehingga menyebabkan tegangan urat dan pembuluh darah, sehingga dapat menyebabkan pada pasien itu terjadi nyeri akut. Dari perdarahan tadi itu dapat menyebabkan kerusakan jaringan di ujung tulang sehingga terjadi hematoma dan menyebabkan peradangan sehingga dapat menyebabkan kerusakan integritas kulit atau jaringan. Selanjutnya yaitu tingkat kesadaran pasien juga dapat melemah sehingga terjadi kelemahan otot dan menyebabkan gangguan mobilitas fisik. Pada pasien dengan trauma kepala itu dapat menyebabkan kejang atau kekacauan mental sehingga menyebabkan risiko cedera. Pada kecelakaan yang sudah sangat parah itu dapat juga menyebabkan disorientasi waktu, tempat. Selanjutnya itu dapat gangguan perubahan perilaku, perubahan komunikasi sehingga menyebabkan perubahan persepsi sensori. Selanjutnya itu masuk kepada asuhan keperawatan pada Tuan M dengan gangguan sistem muskuloskeletal multiple trauma di ruang IGD Rumah Sakit X Kota Y. Yang pertama yaitu identitas pasien. Tuan M ini berusia 42 tahun, jenis kelaminnya laki-laki dengan diagnosa medis multiple trauma. Triasenya itu merah karena Tuan M sudah mengalami trauma abdomen
trauma pada kepala itu bagian frontal terdapat hematom dan fraktur pada tungkai yang disertai dengan luka robek dan perdarahan aktif. Selanjutnya itu masuk pada pengkajian primary survey pada RW. Jalan napas pasien awalnya paten, tetapi karena di perjalanan dibawa ke rumah sakit itu tidak menggunakan oksigen, jadi pasien mengalami dyspnea. Sampainya di rumah sakit, napasnya menjadi tidak paten. Suara nafasnya normal. Awalnya tidak ada keluhan, tetapi karena tidak terpasang oksigen, jadi pasien menjadi sesak. Sehingga muncullah masalah keperawatan, yaitu pola nafas tidak efektif. Pada bagian breathing, yaitu gerakan dadanya simetris, irama nafasnya dyspnea. Pada awalnya pada saat di puskesmas itu normal, irama nafasnya normal, tetapi karena di perjalanan tidak memakai oksigen, jadi pasien mengalami dyspnea. Bunyi nafasnya vesikuler, pola nafasnya yang awalnya teratur yaitu 20 kali per menit, sehingga karena tidak memakai oksigen menjadi tidak teratur dan tidak ada retraksi dinding dada, dan klien mengalami sesak napas dengan respirasi rate 28 kali per menit pada saat di IGD rumah sakit. Masalah keperawatannya, pola napas tidak efektif. Pada sirkulasi, circulationnya yaitu akralnya hangat, CRT-nya kurang dari 2 detik, frekuensi nadi 96 kali per menit, tekanan darahnya 100/60 mmHg. Klien mengalami perdarahan aktif pada abdomen dan tungkai, sehingga menyebabkan luka dikarenakan luka robek. Pada frontal juga terjadi hematom, sehingga menyebabkan risiko ketidakseimbangan cairan dan nyeri akut. Pada disability, yaitu responnya verbal, karena pasien berespon pada saat diberikan suara, atau selanjutnya itu pun hanya mengaum, tidak membuka mata secara spontan, tidak berespon secara normal. Kesadarannya somnolen karena GCS-nya yaitu pada eye atau mata yaitu 1, verbalnya 2, dan motoriknya 4, sehingga jumlahnya 7, sehingga tingkat kesadarannya yaitu somnolen. Selanjutnya yaitu untuk pada bagian keluhan, yaitu tidak ada keluhan. Untuk masalah keperawatannya, yaitu pasien mengalami gangguan mobilitas fisik. Untuk pada bagian exposure, pasien mengalami peteki atau hematom pada bagian frontal dan mengalami laserasi. Pada tungkai bawah kiri atas patah dan tampak bengkok serta bengkak. Sehingga masalah keperawatannya yaitu nyeri akut dan gangguan integritas kulit atau jaringan. Untuk secondary survey-nya, keluhan utamanya itu klien mengalami tabrakan dengan mobil lawannya pada saat mengendarai mobilnya. Pada saat kejadian, Tuan M mengalami pingsan. Riwayat penyakit sekarang, terdapat darah dan luka robek pada perut. Selanjutnya itu hematom pada daerah frontal dan tungkai bawah kiri mengalami fraktur dan membengkok. Riwayat penyakit terdahulu tidak ada, riwayat penyakit keluarga tidak ada, riwayat alergi tidak ada, dan klien tidak merokok. Selanjutnya itu keadaan umumnya, fisiknya lemah, klien
pucat dengan vital sign temperatur 36,5 derajat Celcius, tekanan darahnya 100 per 60 mmHg, heart rate-nya 96 kali per menit, dan RR-nya 28 kali per menit. Itu vital sign terakhir pasien pada saat di IGD. Untuk keadaan umumnya, pasien tampak lemah dan pucat serta menahan nyeri pada bagian abdomen dan tungkai, khususnya pada bagian abdomen dan tungkai serta frontal. Selanjutnya yaitu tanda vitalnya, tekanan darahnya 100 per 60 mmHg, temperaturnya 36,5 derajat Celcius, RR-nya 28 kali per menit, heart rate-nya 96 kali per menit. Selanjutnya yaitu pada kepala pasien tampak bengkak dan terdapat hematom pada daerah frontal. Selanjutnya yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan, bentuk kepala tampak bengkak, terdapat hematom pada daerah frontal, sehingga masalah keperatannya itu nyeri akut. Pada mata yaitu klien tidak mengalami gangguan, tetapi pada konjungtivanya anemis, respon pupilnya isokor, dan pada saat pengkajian tidak ada ekterik ataupun midriasis, respon pupil positif, sehingga pada mata pasien itu tidak mengalami masalah keperawatan. Untuk telinga juga tidak ada masalah keperawatan pada telinga pasien. Begitupun dengan hidungnya simetris, tidak terdapat lesion. Pada saat di rumah sakit yaitu pasien terpasang oksigen karena pasien mengalami sesak. Jadi untuk masalah keperawatannya itu gangguan pola napas atau pola napas tidak efektif. Selanjutnya pada leher itu klien tidak mengalami nyeri tekan, juga tidak ada pembengkakan pada leher ataupun distensi vena jugularis, dan juga tidak terjadi krepitasi pada daerah leher pasien, sehingga pada leher tidak mengalami masalah keperawatan. Pada paru yaitu dada atau paru pasien yaitu simetris dengan respirasi rate yaitu 28 kali per menit, irama teratur, dan selanjutnya yaitu pada saat pengkajian bentuk dada simetris, tidak terjadi penggunaan otot dinding dada, dan tetapi terdapat jejas pada dada sebelah kiri. Untuk masalah keperawatannya yaitu nyeri akut pada abdomen, dinding abdomen simetris, terjadi perdarahan pada abdomen, terdapat luka robek pada perut, sehingga pada saat pengkajian abdomen pasien tampak simetris tetapi terdapat perdarahan. Dan karena terdapat luka robek, juga terdapat laserasi atau jejas pada daerah dada. Untuk masalah keperawatannya, risiko ketidakseimbangan cairan dan nyeri akut. Pada bagian genitalia tampak simetris, tidak ada benjolan, dan klien tidak mengalami nyeri pada area genitalia. Pada saat pengkajian tidak ada ödema juga. Klien tidak mengalami kesulitan untuk buang air kecil, urinnya normal, intake outputnya balance, tidak ada permasalahan pada genitalia. Dan untuk ekstremitas yaitu klien mengalami perdarahan, yaitu mengalami fraktur, bengkak pada tungkai bawah kiri bagian atas. Terjadi fraktur karena terjadi tungkai membengkok dan bengkak. Ditemukan juga luka robek yang mengeluarkan darah aktif. Masalah keperawatannya yaitu nyeri akut dan risiko ketidakseimbangan cairan serta gangguan mobilitas fisik. Pada kulit terdapat luka dan terdapat peteki yaitu hematom pada daerah frontal. Pasien
mengalami luka robek pada perut dan mengalami fraktur tungkai serta luka robek juga pada tungkai sehingga menyebabkan gangguan integritas kulit atau jaringan. Pada pengkajian psikososial budaya, untuk psikologisnya klien merasa shock dengan keadaannya. Untuk yang lainnya baik yaitu sosial budaya dan spiritualnya, klien mengikuti kemasyarakatan dengan masyarakat di sekitar rumahnya sehingga tidak mengalami masalah keperawatan. Untuk kebutuhan edukasinya, klien juga tidak mengalami hambatan dalam pembelajaran sehingga tidak ada masalah keperawatan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada ketuan M, yaitu radiologi, MRI, ronsen, pemeriksaan raw X-ray. Selanjutnya yaitu adalah laboratorium, CT scan, ultrasonografi, dan juga laboratorium. Selanjutnya yaitu analisa data dari kasus Tuan M. Yang pertama yaitu diagnosis yang pertama, ditemukan datanya yaitu risiko ketidakseimbangan cairan. Dengan data subjektif, klien mengalami trauma atau perdarahan, terdapat luka robek pada abdomen dan tungkai bawah kiri atas, yaitu mengalami fraktur, dan ditemukan juga luka robek yang mengeluarkan darah aktif. Pada etiologinya yaitu klien mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan multiple trauma, sehingga menyebabkan trauma abdomen dan tungkai serta fraktur pada tungkai, sehingga menyebabkan penurunan perfusi pada ginjal, dan juga karena perdarahan aktif tadi menyebabkan shock, sehingga menyebabkan risiko ketidakseimbangan cairan juga karena perdarahan aktif. Jadi masalah keperawatannya itu risiko ketidakseimbangan cairan dikarenakan perdarahan aktif yang dialami pasien. Diagnosa kedua yaitu pola nafas tidak efektif. Dengan data subjektifnya yaitu Tuan M mengeluh nafasnya berat dan sesak. Untuk DO-nya yaitu irama nafas klien dyspnea dengan respirasi rate 28 kali per menit. Etiologinya yaitu pasien mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan multiple fraktur dan menyebabkan trauma kepala, sehingga terjadi cedera jaringan otak yang menyebabkan kerusakan neuromuskular dan obstruksi tracheobronchial sehingga menyebabkan pola nafas tidak efektif. Jadi masalah keperawatannya pola nafas tidak efektif. Selanjutnya itu diagnosa ketiga nyeri akut. Pada nyeri akut itu disebabkan oleh multiple trauma sehingga kalian mengalami trauma pada dada, abdomen serta tungkai pada pasien ini sehingga menyebabkan rangsangan reseptor yaitu dan sistem aktivasi retikular sehingga merangsang hipotalamus untuk merasakan persepsi nyeri sehingga terjadi nyeri akut. Untuk masalah keperawatannya yaitu nyeri akut. Selanjutnya yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan. Pada pasien ini DS-nya yaitu klien mengeluh luka pada area perut dan tungkai yang terjadi perdarahan juga. DO-nya yaitu terjadi kerusakan jaringan atau kelapisan kulit pada bagian abdomen dan bagian tungkai, yaitu terdapat luka pada area abdomen dan fraktur serta luka robek pada daerah tungkai. Etiologinya itu perdarahan, terjadi perdarahan pada pasien sehingga dapat menyebabkan pada frakturnya itu terjadi perdarahan pada periosteum sehingga terjadi kerusakan pada jaringan tulang, terjadi hematom di kanal medula dan terjadi peradangan pada
dan menyebabkan gangguan integritas kulit atau jaringan. Jadi masalah keperawatannya gangguan integritas kulit atau jaringan. Selanjutnya itu gangguan mobilitas fisik. DS-nya itu kalian mengeluh sulit menggerakkan ekstremitasnya karena mengalami nyeri dan kalian merasa lemah. Pada DO-nya yaitu tungkai bawah kiri bagian atas mengalami fraktur dan luka robek. Untuk etiologinya yaitu kalian mengalami kecelakaan lalu mengalami multiple trauma dan ujung-ujung tulang patah dan bergeser sehingga mengalami krepitasi dan mengalami gangguan mobilitas fisik. Untuk masalah keperawatannya itu gangguan mobilitas fisik. Untuk daftar masalah keperawatannya itu risiko ketidakseimbangan cairan, pola napas tidak efektif, nyeri akut dan gangguan integritas kulit atau jaringan serta gangguan mobilitas fisik. Untuk masalah dan diagnosa keperawatannya yaitu yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas ditandai dengan pola napas abnormal. Yang kedua itu nyeri akut berhubungan agen cedera fisik ditandai dengan tampak meringis. Yang ketiga yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan kekurangan volume cairan ditandai dengan perdarahan. Yang keempat yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas kulit, integritas struktur tulang ditandai dengan gerakan terbatas. Yang kelima itu risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan trauma atau perdarahan. Untuk intervensi keperawatannya yaitu yang pertama, pola napas tidak efektif. Untuk pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas ditandai dengan pola napas abnormal. Untuk SLKI-nya yaitu labelnya pola napas, sehingga setelah dilakukan intervensi selama 1x24 jam diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil ventilasi meningkat, kapasitas vital meningkat, dyspnea menurun, dan untuk psikinya yaitu pola nafas tidak efektif. Labelnya yaitu manajemen jalan napas. Untuk pada bagian observasinya memonitor pola napas, yaitu selanjutnya itu memonitor bunyi nafas tambahan. Yang ketiga itu monitor seputum. Untuk terapeutiknya pertahankan kepatengan jalan napas dengan Heddle G-Lift atau jack thrust jika klien dicurigai mengalami fraktur servikal. Selanjutnya itu posisikan pasien semi-Fowler, dilakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal dan berikan oksigen bila diperlukan. Untuk edukasi yaitu anjurkan asupan 2000 ml per hari dan ajarkan teknik batu efektif pada pasien. Untuk kolaborasinya yaitu kolaborasi dalam pemberian bronkodilator atau mukolitik jika diperlukan. Untuk nyeri akutnya yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis ditandai dengan klien mengeluh nyeri. Untuk SLKI-nya yaitu labelnya tingkat nyeri. Setelah dilakukan intervensi selama 1x24 jam diharapkan nyeri berkurang dengan kriteria hasil yaitu keluhan nyeri berkurang, klien tidak tampak meringis, sikap protektif berkurang, klien tidak mengalami kesulitan tidur. Untuk psikinya sendiri yaitu yang pertama pada bagian observasi yaitu identifikasi lokasi, karakteristik dan durasi serta frekuensi nyeri. Selanjutnya itu identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat atau memperingan nyeri. Selanjutnya yaitu identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup dan monitor efek samping penggunaan analgetik. Pada bagian terapeutiknya yaitu berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. Selanjutnya itu kontrol lingkungan yang memperberat nyeri, fasilitasi kalian untuk istirahat dan tidur.
Pada bagian edukasi, jelaskan penyebab nyeri, pemicu nyeri, jelaskan juga strategi meredakan nyeri. Anjurkan klien untuk memonitor nyerinya secara mandiri. Pada bagian kolaborasi, pemberian analgetik pada pasien jika diperlukan. Untuk diagnosa ketiga yaitu gangguan integrasi kulit berhubungan dengan kekurangan volume cairan ditandai dengan perdarahan. Untuk SLKI-nya yaitu setelah lakukan intervensi selama 1x24 jam diharapkan integrasi kulit jaringan meningkat. Dengan kata hasil tidak ada nyeri atau nyeri berkurang, tidak terjadi perdarahan aktif, tidak terjadi hematoma atau hematomanya dapat berkurang, jaringan parut berkurang. Untuk pada psikinya yaitu pada bagian observasi, monitor karakteristik luka, monitor tanda-tanda infeksi. Pada terapeutik yaitu bersihkan luka dengan NaCl, berikan salep sesuai dengan jenis luka pasien. Selanjutnya itu pasang balutan sesuai dengan jenis luka juga. Selanjutnya itu kita mempertahankan teknik steril pada saat perawatan luka. Untuk edukasinya, jelaskan tanda dan gejala infeksi dan anjuran klien mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori. Untuk kolaborasi, pemberian antibiotik jika diperlukan. Pada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang ditandai dengan gerakan terbatas. Untuk SLKI-nya yaitu setelah dilakukan tindakan 1x24 jam diharapkan pergerakan kembali normal. Dengan kriteria hasil, ekstremitas klien sedikit dapat digerakkan, kekuatan otot baik, rentang gerak atau RUM juga normal. Pada bagian psikinya, pada observasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik, identifikasi toleransi fisik, monitor frekuensi jantung, dan monitor frekuensi umum selama mobilisasi. Pada bagian terapeutik, fasilitasi pasti melakukan pergerakan. Pada bagian edukasinya, jelaskan tujuan mobilisasi dan anjurkan pasien melakukan mobilisasi dini dan mengajarkan pasien mobilisasi sederhana. Pada diagnosa yang terakhir yaitu risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan perdarahan. Untuk SLKI-nya itu labelnya keseimbangan cairan. Setelah dilakukan intervensi selama 1x24 jam diharapkan keseimbangan cairan membaik dengan kriteria hasil pancairan tercukupi, keluaran urin, intake outputnya balance, membran mukosa baik, dan selanjutnya itu psikinya. Pada psikinya pada bagian observasi yaitu monitor frekuensi nadi, frekuensi napas dan tekanan darah. Selanjutnya itu monitor keelastisan turgor kulit dan monitor jumlah serta warna dan berat jenis urin. Selanjutnya yaitu identifikasi faktor risiko ketidakseimbangan cairan. Pada terapeutik atau interval waktu dan pemantauan dan dokumentasikan hasil pemantauan. Pada edukasi jelaskan tujuan pemantauan serta prosedur pemantauan serta informasikan hasil pemantauan pada pasien. Untuk implementasi dan evaluasinya yaitu untuk pola napas tidak efektif yaitu yang pertama observasi. Pada observasinya memonitor pola nafas yaitu didapatkan frekuensi napasnya 28 kali per menit dan klien mengatakan nafasnya terasa berat dan sesak. Pada yang kedua yaitu memonitor bunyi nafas tambahan, apakah ada bunyi nafas tambahan. Untuk responnya yaitu pada saat dia auskultasi tidak ada suara nafas tambahan. Yang ketiga itu monitor sputum. Pada bagian terapeutik yang pertama itu mempertahankan kepatenan jalan napas dengan Heidelberg Lab atau Jautras. Untuk responnya mempertahankan kepatenan jalan napas pasien dengan Jautras karena pasien ditakutkan terdapat faktor servikal. Yang kelima yaitu memposisikan pasien semi-Fowler atau Fowler. Responnya itu
memberikan posisi kepada pasien sesuai dengan kenyamanan pasien. Yang keenam yaitu memberikan oksigen pada pasien. Pasien ini diberikan oksigen, responnya yaitu pada pasien ini diberikan oksigen, setelah diberikan oksigen pasien merasa lebih lega. Selanjutnya itu mengajarkan pada pasien untuk edukasinya, mengajarkan pada pasien tentang batuk efektif. Responnya itu klien aktif dalam belajar untuk belajar batuk efektif. Pada evaluasinya subjeknya pasien sudah subjeknya klien masa lega. Pada objektifnya nafas klien teratur dan nafas klien 21 kali per menit. Untuk pada A-nya itu masalah teratur sebagian, untuk planningnya intervensi dihentikan. Selanjutnya itu pada diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan klien tampak meringis. Untuk observasinya yaitu mengidentifikasi lokasi, karakteristik nyeri, frekuensi nyeri, durasi serta kualitas serta intensitas nyeri. Responnya klien mengeluh nyeri pada daerah perut atau abdomen serta pada daerah tungkai sebelah kiri, nyeri yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk, serta klien mengalami nyeri juga pada area abdomen. Selanjutnya itu yang kedua mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Klien tampak meringis, menahan nyeri. Yang ketiga itu mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Responnya yaitu Tuan M mengatakan nyeri bertambah pada saat beraktivitas dan sedikit berkurang pada saat tidak beraktivitas. Selanjutnya yaitu implementasi yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi pengetahuan klien tentang nyeri. Responnya yaitu klien mengatakan bahwa nyeri yang dirasakan karena luka yang dialaminya. Selanjutnya yaitu memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu responnya mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam kepada klien. Selanjutnya yaitu implementasi yang selanjutnya yaitu mengontrol lingkungan yang memperberat atau memperingan nyeri. Responnya yaitu mengatur lingkungan seperti suhu dan kebisingan. Selanjutnya yaitu untuk edukasinya menjelaskan penyebab atau periode dan pemicu nyeri. Responnya yaitu menjelaskan kepada klien bahwa penyebab nyerinya adalah karena trauma yang dialaminya. Selanjutnya yaitu menjelaskan strategi meredakan nyeri. Responnya yaitu menjelaskan kepada klien tentang strategi meredakan nyeri. Selanjutnya yaitu mengajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri, yaitu pasien diajarkan untuk teknik relaksasi napas dalam. Selanjutnya itu untuk evaluasi, pada bagian evaluasi pada subjek yaitu PKRST-nya. Untuk P-nya itu klien mengeluh nyeri pada bagian perut dan tungkai bawah kiri atas. Untuk quality-nya yaitu atau Q-nya jadi yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk. Untuk regio-nya itu dirasakan pada bagian abdomen dan tungkai bawah kiri atas. Untuk skalanya nyeri yang dirasakan sekarang adalah 4. Setelah diberikan analgetik nyeri berkurang menjadi skalanya 4. Untuk time-nya nyeri yang dirasakan pada saat beraktivitas. Untuk data objektifnya klien tampak sedikit menahan nyeri. Untuk masalah pada A-nya itu masalah teratasi, pada planningnya itu intervensi dihentikan. Selanjutnya yaitu diagnosa selanjutnya gangguan integritas kulit berhubungan dengan kekurangan volume cairan ditandai dengan perdarahan. Untuk SLKI-nya observasinya memonitor karakteristik luka. Implementasinya responnya yaitu luka yang dialami Tuan M adalah luka robek.
memonitor tanda-tanda infeksi. Responnya itu belum muncul tanda-tanda infeksi karena pasien baru saja dibawa ke IGD, tetapi sudah terdapat bengkak. Untuk terapeutiknya membersihkan dengan NaCl atau pembersih non toksik. Untuk responnya membersihkan luka dengan NaCl. Selanjutnya itu memasang balutan sesuai dengan jenis luka. Responnya yaitu membalut luka pada abdomen dan tungkai. Selanjutnya itu pertahankan teknik steril pada saat melakukan perawatan luka. Untuk responnya yaitu tetap mempertahankan teknik steril pada saat melakukan perawatan luka. Untuk edukasinya yaitu jelaskan tanda dan gejala infeksi. Untuk responnya itu klien mau diajarkan tentang infeksi, dan pada evaluasinya yaitu subjeknya kalian mengatakan terdapat luka pada perut dan tungkai. Pada objektifnya yaitu terjadi kerusakan jaringan atau lapisan kulit. Yang kedua itu terjadi perdarahan dan terdapat juga jejas pada daerah dada sebelah kiri dan terdapat hematom pada daerah frontal. Selanjutnya yaitu pada A-nya yaitu masalah teratasi, dan pada planningnya intervensi dihentikan. Selanjutnya itu untuk diagnosa selanjutnya gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan pada implementasinya mengidentifikasi bagian nyeri. Untuk responnya yaitu nyeri pada tungkai dan abdomen. Yang implementasi yang kedua yaitu mengidentifikasi intoleransi fisik, melakukan pergerakan. Responnya itu kalian mengatakan nyeri pada saat bergerak. Yang ketiga yaitu implementasi yang ketiga, memonitor kondisi umum selama pergerakan. Responnya yaitu klien membantu klien untuk melakukan pergerakan. Untuk bagian edukasi, jelaskan tujuan prosedur kepada klien. Responnya yaitu menjelaskan bahwa mobilisasi adalah berguna untuk mencegah terjadinya komplikasi pada sakit yang dialami oleh pasien. Selanjutnya yaitu ajarkan pasien mobilisasi sederhana. Pada responnya yaitu pada awal mobilisasi, klien diajarkan mobilisasi sederhana terlebih dahulu. Untuk evaluasinya pada subjektifnya, klien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, klien mengeluh nyeri, dan gerakan klien terbatas. Untuk objektifnya pada tungkai kiri bawah itu terdapat luka robek dan fraktur, serta pada abdomen itu terdapat luka robek yang terjadi perdarahan aktif, tetapi setelah dilakukan implementasi masalah terasi sebagian. Dengan camp planning yaitu intervensi dilanjutkan oleh perawat di ruangan dengan memfasilitasi klien melakukan pergerakan dan mengajarkan klien mobilisasi dini atau mobilisasi sederhana. Untuk diagnosis terakhir yaitu risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dan trauma. Untuk implementasinya yaitu pada bagian observasi, memonitor frekuensi dan kekuatan nadi. Responnya yaitu frekuensi nadi 96 kali per menit dan nadi lemah. Yang kedua yaitu memonitor frekuensi nafas. Frekuensi nafasnya 28 kali per menit. Dan selanjutnya yaitu mengidentifikasi tanda hipovolemi, mengidentifikasi faktor risiko ketidakseimbangan cairan. Responnya yaitu risiko ketidakseimbangan cairan adalah jika pasien seringkali mengalami perdarahan. Pada terapeutik yaitu mengatur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, mendokumentasikan hasil pemantauan. Responnya setiap hasil didokumentasikan. Untuk edukasinya menjelaskan tujuan dari prosedur pemantauan. Responnya klien dan keluarga mengerti. Untuk selanjutnya yaitu menginformasikan hasil pemantauan jika perlu. Responnya yaitu klien dan keluarga mengerti dan mencoba menerima keadaan klien. Untuk evaluasinya itu pada subjektifnya klien mengatakan bahwa ia sudah merasakan sedikit segar. Untuk objektifnya klien mengatakan
klien mengalami trauma atau perdarahan dan terdapat darah pada luka robek di daerah tungkai dan daerah abdomen. Masalah klien teratas sebagian, dan pada planningnya yaitu intervensi dilanjutkan oleh perawat ruangan, yaitu yang pertama identifikasi tanda hipervolemia dan identifikasi faktor risiko ketidakseimbangan cairan. Baiklah Bu, mungkin itu saja pemaparan dari Dedes. Lebih dan kurangnya Des mohon maaf, pada Allah Des mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.